Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan kedua, yaitu tentang representasi multimedia. Ya, kita flashback dulu. Kemarin kita sudah bahas tentang pengertian dari multimedia. Multimedia bisa juga disebut sebagai gabungan dari berbagai alat untuk informasi. Nah, kemudian kita di sini akan membahas tentang sudut pandang atau persepsi, ya, perception. Ini adalah bagaimana manusia bisa mengenali dan juga mengartikan atau menginterpretasikan informasi yang diterima oleh sistem sensor manusia, baik itu panca indera, ya, yaitu ada mata, telinga, hidung, kulit, sampai dengan lidah. Persepsi media membantu manusia untuk merasakan lingkungannya. Contoh, persepsi itu bisa berbeda-beda tiap orang. Misalkan ada gambar ini, sebagian orang mungkin melihatnya dari sudut pandang seseorang ini adalah sebuah burung, tapi orang lain mungkin memandang bahwa ini manusia, ini kepalanya, ini tangannya, kemudian ini kakinya. Atau ini gambar seperti ini, mungkin orang menganggap bahwa ini adalah kayak guci gitu ya, atau gelas ya, jam pasir ya. Atau ada juga yang menganggap itu adalah dua manusia yang saling bertatap muka. Ada juga mungkin seperti ini, ada yang menganggap ini adalah gambar nenek-nenek atau mungkin yang lainnya, ya. Itu adalah sudut pandang. Jadi setiap orang bisa saja mempunyai sudut pandang yang berbeda. Kemudian sudut pandang dari sistem multimedia adalah bagaimana manusia menerima informasi pada lingkungan komputer. Persepsi informasi masih sebatas penglihatan mata dan juga telinga. Jadi di dalam komputer kita belum bisa menyampaikan informasi mengenai bau-bauan misalkan, atau mengenai rasa, baik itu asam, pahit, manis dan sebagainya. Ya, mungkin nanti teknologi kedepannya apakah kita bisa ya melakukan itu, menyampaikan informasi itu, kita tidak tahu teknologi yang akan depan seperti apa. Oke, kemudian yang pertama kita akan bicara tentang aspek pada media persepsi, yaitu ada aspek penyajian space ya, ruang, kemudian representatif dari value, nilai-nilai, dan representasi dari dimensi, ruang dan waktu. Dari space itu bisa yang terkandung di dalam presentasi itu bisa berupa layar, slideshow ataupun PowerPoint. Jadi space yang digunakan. Kemudian value-nya itu adalah nilai-nilai yang terdapat di dalamnya. Misalkan ada ilustrasi ya, self content, ini interpretasi tiap orang berbeda. Misalkan gambar ilustrasi seseorang mengilustrasikan tentang benda-benda tertentu bisa berbeda-beda. Atau predefined symbol set. Kalau predefined itu biasanya sudah disepakati sebelumnya. Contoh emoji. Emoji misalkan kalau kita ketawa, maka emoji yang kita pencet itu yang mana, yang kalau kita nyengir misalkan yang emoji yang kita pakai adalah yang kelihatan giginya gitu ya. Atau jangan sampai kalau tidak disepakati, misalkan orang mau bersedih malah ngasihnya ikon ketawa misalnya, bisa terjadi seperti itu. Kemudian representasi dimensi ini terdiri dari ruang dan waktu ya, ada time independent dan juga time dependent ya. Biasanya time dependent ini adalah waktunya tergantung ya dari video, audio, sinyal dan juga sensor yang berbeda. Kemudian yang kedua, ini kita bicara tentang representation medium. Media representasi tersebut ditentukan oleh representasi informasi komputer ya, yaitu bagaimana nanti informasi pada komputer dikodekan, formatnya apa misalnya. Kemudian yang nomor 3, presentation medium, ini adalah tool dan device yang digunakan untuk proses input dan juga output informasi. Misalkan inputnya menggunakan scanner atau keyboard, mouse, kamera, mikrofon ataupun yang lainnya. Sedangkan outputnya berupa cetakan kertas atau cetakan di monitor, layar, ataupun berupa audio melalui speaker. Ya, ini adalah media presentasinya. Kemudian storage medium atau media penyimpanannya itu bisa informasi yang di dalam multimedia tadi bisa disampaikan atau disimpan melalui mikrofilm, floppy disk, hard disk, CD-ROM, DVD ataupun yang lainnya. Nah, menurut M. Suyanto, kita punya beberapa penyimpanan untuk multimedia. Yang pertama adalah hard disk drive,
Kemudian ada SD-RAM ya. Hard disk drive ini adalah berupa piringan yang bisa merekam data. Kemudian SD-RAM ini adalah untuk media penyimpanan yang bisa menyimpan data dan juga perangkat lunak. Kemudian ada video tape ya. Ini ada yang format analog dan juga format digital. Format analognya biasanya kayak misalkan dulu ada Betacam ya, alat untuk merekam video. Kemudian ada format digitalnya, ada mini DVD, DVC Pro dan sebagainya. Kalau dulu di format analog untuk merekam video harus beli kaset khusus ya. Kalau sekarang sudah bisa langsung disimpan di memory card. Nah, yang keempat ini adalah penyimpanan yang berikutnya adalah Universal Serial Bus atau Flash Disk USB. Ya, kita mungkin kalian di rumah juga sudah punya. Yang berikutnya ada CD-ROM dan juga ada DVD. Ya, itu adalah beberapa media penyimpanan multimedia menurut M. Suyanto. Kemudian transmisi dari media adalah bagaimana informasi itu nanti akan ditransmisikan, ya, apakah melalui jaringan atau melalui wireless, ya, atau melalui kabel, itu nanti adalah dibahas juga tentang itu. Yang keenam adalah information exchange medium, yaitu bagaimana media penyimpanan bisa bertransmisi ya. Informasi dari tempat yang berbeda saling bertukar. Bagaimana nanti pertukarannya? Apakah melalui room misalkan ataukah melalui forum, melalui misalkan grup atau melalui e-book dan sebagainya. Itu juga nanti diperhatikan tentang information exchange medium atau media transmisi informasi, pertukaran informasi. Nah, kita akan mengenal lagi elemen dari multimedia. Kemarin ada 5, yaitu teks, image atau gambar, audio atau suara, video, dan juga animasi. Nanti kita akan satu persatu bahas, tapi kita tidak akan bahas dulu mengenai animasi. Animasi akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Yang pertama adalah representasi teks ya. Teks sendiri terdiri dari yang namanya plain text, format text, dan hypertext. Apa itu plain text? Plain text adalah data dalam bentuk karakter. Ini tidak digunakan untuk matematika, tidak bisa dijumlah, dikurangi, dikali, dibagi, ataupun dipangkat. Plain text ini hanya berupa karakter teks saja, tidak diformat apapun. Contoh ketika kalian ngetik di notepad, ngetik, terus habis itu kita simpan, maka formatnya txt misalkan ya, maka itu disebut dengan teks plain text ya, tidak memiliki format. Kemudian di plain text ini adalah kode ASCII atau American Standard Code for Information Interchange. Ini seperti Unicode murni. Tiap-tiap karakter direpresentasikan oleh 7 bit, yaitu dari 0 sampai dengan 127 ya. Ini karakter ASCII-nya seperti ini, dipublikasikan pertama kali tahun 1967, kemudian diupdate lagi 1986 ya. Dari 95 karakter bisa dicetak seperti bentuk simbolnya ya. Seperti apa bentuk ASCII itu adalah seperti ini ya. Ini plain text termasuknya. Kemudian ada format teks atau rich text format. Ini adalah rangkaian karakter yang memiliki format tertentu. Misalnya kita mengetik di WordPad atau mengetik di Microsoft Word ya. Kita bisa menebalkan, mencetak miring, memberi garis bawah, memberi warna, ataupun membesarkan ukuran fontnya atau mengganti jenis fontnya, maka itu disebut dengan format teks atau rich text format. Nah, di dalam rich text format kita juga mengenal dua bentuk, yaitu bitmap font dan outline font. Apa bedanya? Bitmap font ini adalah font yang karakter diwakili oleh bitmap. Bitmap itu artinya adalah pola titik ya, seperti ini contohnya. Font A diwakili oleh bitmap dari 111 seperti ini. 11 maksudnya adalah dia berisi ya. Kalau 0 berarti dia tidak ada isinya atau tidak membentuk font. Kemudian ada outline font, ini biasanya menggambarkan titik kontrol, memiliki kombinasi titik kontrol dan juga kurva. Contoh kita mau buat tulisan yang melengkung ke atas, melengkung ke bawah, nah
Tadi contoh adalah kita mau membuat outline font. Outline font itu tadi kombinasi titik kontrol dan kurva. Bisa berupa tulisan atau teks menanjak, tulisan melengkung ke bawah, ataupun tulisan melengkung ke atas, tulisan bulat dan sebagainya, itu disebut dengan outline font. Contohnya seperti ini. Kemudian teks cetak juga ada, yaitu hasil printout atau cetakan, teks hasil scan ya, itu diperoleh dari scanner, dan electronic text, contohnya adalah Word Art. Kita sering pakai mungkin di Microsoft Word ya. Nah, yang ketiga adalah hypertext. Hypertext ini merupakan teks yang memiliki kemampuan untuk terkoneksi ke teks yang lainnya. Jadi ada linknya, misalnya di HTML ketika kita membuat web, kita bisa membuat hypertext. HTML kita kasih hyperlinknya kemana misalkan, dari halaman satu ke halaman berikutnya. XML juga sama, Extensible Markup Language, itu bisa untuk memberikan atau ditambahkan koneksi ke teks yang lain atau ke objek yang lain. Nah, tadi adalah 3 jenis teks, yaitu plain text, format text, dan hypertext. Kemudian kita juga akan mengenal jenis huruf. Jenis huruf itu ada 5. Yang pertama, serif. Serif ini adalah huruf tradisional, punya kaki, punya ekor ya. Biasanya membuat garisnya tidak kelihatan, memudahkan mata pembaca untuk menelusuri dan membaca teks. Biasanya digunakan untuk teks yang panjang. Contoh artikel ilmiah atau mungkin tugas akhir itu biasanya menggunakan jenis font serif. Contoh jenis fontnya adalah seperti ini, Times New Roman, Garamond, Palatino, ataupun yang lainnya. Kemudian yang jenis font yang berikutnya adalah sans serif, yaitu tidak berkaki. Ini biasanya digunakan untuk tulisan sederhana, tidak formal, dan cocok untuk judul. Contoh-contohnya adalah Arial Black, Verdana, Avantgarde, dan lain-lainnya. Kemudian ada dekoratif. Teks jenis huruf dekoratif ini biasanya menciptakan suasana hati dan membangkitkan emosi. Contoh, kita mau buat kata-kata mutiara ya, itu bisa menggunakan teks dekoratif. Atau mau buat undangan ya, untuk menukirkan namanya, berarti biasa menggunakan teks dekoratif. Biar terkesannya, misalkan undangannya terkesan cantik, berarti dekoratif yang mana harus kita pilih ya. Kemudian yang keempat, script. Script ini bersifat sering digunakan ya, memberikan kesan anggun dan juga sentuhan pribadi. Jadi dia lebih ke tulisan tangan, menyerupai tulisan tangan. Kemudian yang kelima terakhir ada monospace. Ini adalah jenis huruf yang mempunyai jarak dan lebar yang sama pada setiap huruf. Jarak dan lebarnya sama di setiap huruf ya. Oke, contoh-contohnya seperti ini. Ini adalah serif. Ini yang umum digunakan untuk teks panjang. Sans serif ini biasanya untuk yang non formal dan untuk judul. Dekoratif ini yang memiliki atau mewakili emosi ya. Script ini lebih ke mirip tulisan tangan, dan monospace ini adalah yang memiliki jarak yang sama. Oke, tadi adalah representasi dari teks. Yang berikutnya kita bahas tentang representasi image ataupun gambar. Dari sebelumnya kita kenalan dulu dengan kombinasi dari warna. Yang pertama ada red, green, blue, atau kita biasa kenal dengan RGB. Ini di CRT ya. Biasanya color yang dipakai untuk elektronik tipe lama itu masih dengan RGB. Atau biasanya misalkan kita mau membuat file atau membuat gambar yang tujuannya tidak untuk dicetak, maka biasanya formatnya adalah RGB. Yang gambar yang tidak cetak contohnya apa? Meme ya, meme atau komedi-komedi ya, plesetan-plesetan misalkan kita buat dalam bentuk RGB, cukup bisa dibaca aja karena tidak akan kita cetak, maka bisa menggunakan format RGB. Kemudian yang kedua ada cyan, magenta, dan juga yellow atau disingkat dengan CMY. Ini biasanya lebih digunakan untuk cetak ya. Contoh mau buat brosur, mau buat spanduk, itu biasanya formatnya sudah lebih ke CMY karena nanti ketika diperbesar dia tidak akan pecah. Kemudian ada U for black, white atau color TV. Ini nanti kita bahas lagi di belakang, ada tentang luminance dan chrominance ya. Ini adalah beberapa kombinasi warnanya. Kemudian di dalam representasi gambar kita akan mengenal yang namanya istilah pixel. Pixel ini direpresentasikan oleh bits dalam ruang warna.
Itu titik di mana suatu gambar disampling disebut sebagai picture element ataupun pixel. Makanya kita sering dengar misalkan gambarnya berapa piksel ukurannya, misalkan 640 kali 640 piksel. Ya. Kemudian selain piksel, kita juga akan mengenal yang namanya resolusi. Resolusi adalah jumlah kerapatan piksel per incinya atau jumlah dot piksel yang mengisi tiap area horizontal per tinggi. Atau ada juga yang dikenal dengan DPI, dots per inch. Ini adalah bentukan dari ukuran hasil cetak atau visual, di mana merupakan kumpulan titik di dalam suatu bentukan linear dalam ukuran inci. Jadi berapa titik dalam 1 inci itu? Contoh seperti ini, ini adalah gambar dengan 100 dpi, 200 dan 400 dpi dalam 1 inci ya. Maka semakin besar dpi-nya, gambarnya akan semakin jelas. Nanti ketika gambar ini diperbesar, gambar dengan dpi lebih besar, ketika diperbesar tidak akan pecah. Tapi kalau misalkan dpi-nya sedikit, kecil, maka ketika diperbesar, dia akan mudah pecah atau tidak jelas. Nah, apa bedanya resolusi dengan DPI? Kalau resolusi itu lebih ke istilah untuk menggambarkan detail gambarnya. Kemudian kalau DPI ini adalah unit untuk mengukur. Ya, tadi per inci ada berapa dot, berapa titik misalkan. Oke, representasi gambar sendiri, nilai intensitas warnanya pada suatu pixel disebut grayscale level, ada 1 bit, 8 bits, 16 bits, 24 bits sampai dengan 32 bits. 8 bits sama dengan 1 byte. Nah, format gambar digital memiliki dua tolak ukur atau dua parameter. Yang pertama adalah spatial resolution, itu pixel kali pixel, atau color encoding, bits per pixel. Jika suatu gambar disimpan, maka yang disimpan adalah array dua dimensinya yang merepresentasikan data warna pixel tersebut. Ya, itu warna pixelnya berapa misalkan. Nah, ini contoh perhitungannya. Jika terdapat gambar ukurannya 100 kali 100 pixel, color encodingnya berapa? Color encodingnya 24 misalkan. Berarti 24 ini akan kita bagi menjadi tadi misalkan RGB, berarti RGB kan red, green, blue, berarti 3, 24 dibagi 3, maka masing-masing rednya 8, greennya 8, blue-nya 8 bits ya. Color encodingnya akan mampu mewakili sebanyak 16 juta warna. Maka ruang disk yang dibutuhkan adalah 100 kali 100 kali 3 byte karena RGB tadi. 30.000 byte sama dengan 30 kilobyte atau 100 kali 100 kali 24 bits. Ini kurang lebih untuk menghitung ukuran yang diperlukan untuk menyimpan gambar tersebut. Nah, contohnya seperti ini ya. Alat penyimpannya adalah VGA, kemudian resolusinya sebesar ini, warnanya 8 bit, berarti berapa kebutuhan memori frame-nya? Sekitar 307,2 kilobyte. VGA segini, warnanya 16 bit, encodingnya berarti berapa? Ini adalah encodingnya, ya. Jadi silahkan coba hitung sendiri apakah sesuai dengan perhitungan yang sebelumnya atau tidak. Nah, ini Ibu skip saja untuk sampling citra digital. Dan kita juga mengenal yang namanya digitized picture, yaitu gambar yang di-capture dari video kamera atau VCR ya. Kemudian di dalam gambar juga kita kenal yang namanya bitmap, itu dalam bentuk pixel-pixel ataupun vektor. Vektor ini biasanya berupa garis, kurva ataupun lingkaran. Kalau tadi di teks ada bitmap, ada outline ya. Kalau di gambar disebutnya vektor kalau dia berupa bentuk dasar ataupun kurva. Nah, ini contoh display speednya di bitmap dan juga di vektor. Kemudian objek dari image itu sendiri ada kurang lebih 3, yaitu clip art, cuplikan gambar, chart, yaitu berbentuk grafik, dan juga hyperpicture yang memiliki link. Kalau tadi teks yang punya link itu disebut hypertext. Kalau gambar yang mempunyai link ke objek lain disebut hyperpicture. Oke. Bitmap ini adalah istilah untuk image 2 dimensi ya. Kemudian ini merupakan standar data dalam gambar digital. Ada strukturnya di dalam bitmap sendiri, ada 4 bagian. Ada file header, image header, color table, dan data pixel.
Oke, itu tadi adalah bitmap ya. Jadi untuk standar file untuk gambar digital. Kemudian format dari file image bitmap itu ada macam-macam, PNG, GIF, MNG, kemudian JPEG ya, dan lain-lain. Ada format file yang vektor itu berupa IWG, kemudian AI, kemudian CGM, dan yang lain-lainnya. Silahkan dibaca ya. Ketika kita membuat gambar vektor, biasanya format gambar yang akan tersimpan adalah di antara ini. Yang berikutnya kita membahas tentang representasi audio atau suara. Apa itu suara? Suara adalah fenomena fisik yang dihasilkan oleh getaran benda. Getaran suatu benda ini berupa sinyal analog dengan amplitudo yang berubah secara kontinu terhadap waktu. Jadi prosesnya adalah ada benda bergetar, kemudian ada perbedaan tekanan di udara, melewati udara yaitu berbentuk gelombang sampailah ke pendengar. Ini adalah proses terbentuknya suara atau bunyi. Konsep dasarnya, suara dihasilkan oleh getaran suatu benda. Selama bergetar, perbedaan tekanan terjadi di udara sekitarnya. Pola osilasinya, ya, pola ketika dia melewati udara tadi disebut dengan gelombang. Sedangkan ada periode adalah pola yang sama dan berulang-ulang pada interval tertentu pada sebuah gelombang, ya. Yang berkaitan dengan suara kita akan yang mengenal namanya frekuensi, banyaknya periode dalam 1 detik. Tadi kan periode ini ya, pola yang sama dan berulang pada interval tertentu, misalkan pada dalam 1 detik. Ya, contohnya di sini kita akan menghitung wavelength-nya, berarti C per F ya. F adalah frekuensi, C-nya adalah kerapatan bunyinya. Kemudian amplitudo adalah keras lemahnya bumi atau tinggi rendahnya gelombang. Jadi suaranya kencang atau enggak itu disebut dengan amplitudonya ya. Artian amplitudo itu adalah desibel. Bunyi yang bisa merusak telinga kita volumenya jika lebih besar dari 85 desibel ya. Ukurannya 130 desibel akan mampu membuat hancur gendang telinga jika kita mendengarkannya. Kemudian hal yang berkaitan dengan suara adalah velocity. Velocity ini juga merupakan kecepatan perambatan gelombang bunyi sampai ke telinga pendengar. Nah, tadi satuannya adalah seperti ini. Kemudian berikutnya adalah frekuensi. Berdasarkan frekuensi, suara dibagi menjadi infrasound, pendengaran manusia, ultrasound, dan hypersound. Kurang lebih besar hertznya adalah seperti yang tertulis di sini. Jika ada suara yang berada pada range pendengaran manusia disebutnya audio. Tadi ya, di bawah 85 desibel. Tapi jika suara itu di luar range pendengaran manusia, yaitu 20 Hz sampai dengan 20 kHz, maka disebut noise. Ya, bisa lebih kecil atau bisa lebih besar misalkan. Itu disebut noise. Kemudian kita juga mengenal gelombang suara analog tidak bisa langsung direpresentasikan pada komputer, ya kan? Misalnya ibu bicara ini ketika ibu bicara di mic, maka untuk sampai di komputer, untuk disimpan di komputer akan dirubah dulu dalam bentuk kode-kode biner misalnya. Karena komputer hanya mengenal biner. Bunyi yang terjadi secara berkelanjutan dikarenakan adanya gelombang analog ya. Untuk merubah gelombang analog ke dalam komputer bisa dilakukan dengan cara digitalisasi gelombang analog. Jadi contoh tadi, ibu bicara di mikrofon, kemudian hasil suara ibu ini akan disimpan di komputer, simpannya dalam bentuk biner ya. Biner itu kan 01 ya, misalkan hanya 2 angka itu saja. Maka kita memerlukan alat yang namanya analog to digital converter. Ini adalah mengubah amplitude sebuah gelombang ke dalam interval sehingga menghasilkan representasi digital dari suara. Ya. Komputer nanti akan mengukur amplitudo pada satuan waktu tertentu untuk menghasilkan sejumlah angka. Tiap satuan pengukuran ini disebut sampel. Nah, penyajian audio atau suara adalah proses mengubah amplitudo gelombang bunyi ke dalam waktu interval tertentu atau disebut sampling sehingga menghasilkan representasi digital dari suara. Ya, sampling rate itu adalah beberapa gelombang yang diambil dalam 1 detik. Nah, ini adalah alatnya.
Edisi adalah proses mengubah amplitudo gelombang bunyi ke dalam waktu interval tertentu. Ya, contoh, jika kualitas video audio 44.100 Hz, berarti jumlah sampelnya yang diperlukan adalah 44.100 per detik. Contoh. Ini suara manusia misalkan atau suara benda-benda. Kita akan masukkan ke dalam komputer, simpan, berarti butuh edisi. Lalu edisi inilah yang akan merubah suara tersebut menjadi dalam kode sinyal digital berupa biner. Ya. Contoh fisiknya seperti ini adalah analog to digital. Alatnya seperti ini, fungsinya tadi membuang frekuensi tinggi dari source signal, mengambil sampel, kemudian menyimpan amplitudo sampel dan mengubahnya ke dalam bentuk diskrit dan merubah bentuk menjadi nilai biner tadi ya, agar bisa dikenali oleh komputer. Selain analog to digital, kita juga mengenal digital to analog. Misalkan kita sudah punya suara digital audio, lalu mau kita keluarkan melalui speaker atau melalui headphone, maka kita juga perlu alat yang namanya atau proses juga yang disebut digital to analog conversion. Ini adalah proses mengubah digital audio menjadi sinyal analog, yaitu ketika misalkan kalian mendengarkan di headphone ataupun melalui speaker ya, perlu alat seperti itu. Nah, ada juga dia biasanya hanya menerima sinyal digital pulse code modulation. Ini representasi digital dari sinyal analog di mana gelombang disampel secara beraturan berdasarkan interval waktu tertentu ya, yaitu tadi perubahan ke biner. Proses pengubahan ke biner disebut kuantisasi. Ini kurang lebih dari analog sinyalnya diperlukan 44.100 sampel per second ya, 22.000 sampel per second. Ini 44.000 sampel per second, hasilnya seperti ini. Kurang lebih proses perubahan analog ke digital. Nah, di dalam audio kita juga akan mengenal speech atau suara manusia, kemudian audio itu berupa musik, lagu, soundtrack ataupun sound effect. Format file audio ada banyak ya. Silakan dipelajari. Biasanya kalian mungkin dengerin MP4, sekarang sudah berbentuk MP4 ya. MP3 ya, itu dulu seperti itu. Oke, yang berikutnya kita akan membahas tentang representasi video. Representasi video ini, yang namanya video adalah teknologi untuk menangkap, merekam, memproses, mentransmisikan dan juga menata ulang gambar bergerak. Biasanya menggunakan film seluloid, sinyal elektronik ataupun media digital. Video pada dasarnya adalah tersusun dari foto atau gambar diam yang diganti setiap sepersekian detik. Saking cepatnya otak kita sudah tidak bisa melihatnya sebagai gambar diam. Sama seperti kita tinggal di bumi ini kan sebenarnya berputar, tapi saking cepatnya kita tidak merasa berputar. Video juga seperti itu. Video sebenarnya adalah deretan foto-foto yang diam, tapi berganti begitu cepat dalam sepersekian detik. Saking cepatnya kita tidak mengetahui kalau gambar itu adalah gambar diam. Ya. Contoh di sini foto atau satuan gambar disebut diam tadi disebut dengan frame. FPS atau frame per second adalah banyaknya frame yang diputar setiap detiknya. Frame rate atau frame per second seperti contohnya adalah 15p ya, 30p, 60p dan sebagainya. Itu artinya adalah frame per secondnya ada berapa. Semakin tinggi frame per secondnya, maka gambar yang akan dihasilkan atau video yang akan dihasilkan akan semakin smooth atau semakin bagus, natural. Nah, ibu coba di sini. Nah, contoh ini ada frame 15, 30, 60 dan 120. Kita bisa lihat lebih smooth yang mana. Ya, lebih smooth yang 120 karena frame semakin banyak frame dalam 1 detik, maka video yang kita lihat akan lebih bagus. Ya. Itu. Kemudian berikutnya kita juga akan mengenal di dalam ini nanti ya, tapi kita ini dulu. Next kita masuk ke interlace scan dan progressive scan. Di dalam interlace scan, metode yang untuk menampilkan gambar itu adalah raster scan, seperti CRT TV analog,
ditampilkan bergantian. Oke, tadi kita bahas tentang interlace scan. Interlace scan ini akan menampilkan video bergantian antara garis ganjil dan genap secara cepat untuk setiap frame. Ya, biasanya digunakan untuk sistem televisi analog. Ada juga progressive scan, ini adalah metode untuk menampilkan atau menyimpan dan memancarkan gambar. Setiap baris untuk setiap frame digambarkan secara berurutan, jadi satu-satu dan seterusnya akan lebih cepat berurutan. Nah, kurang lebih seperti ini penggambarannya. Mode progresif akan berurutan dari atas, loadingnya seperti itu. Tapi kalau interlacing dia akan cari dulu yang baris ganjil, tampilkan dulu baris genap, baru kemudian utuh dalam satu gambar. Nah, contoh Ibu mau kasih lihat tadi. Nah, ini adalah contoh interlace seperti ini prosesnya. Jangan progresif, tadi yang di sebelahnya dia langsung. Kira-kira yang bagus yang mana? Lebih bagus yang dipakai adalah biasanya progresif. Dan sekarang untuk format-format video biasanya sudah menggunakan yang progresif. Untuk non-interlace, untuk interlace itu sudah sangat jarang digunakan. Ya. Kemudian objek dari video sendiri itu bisa berupa line video feed, video disk, video tape, digital video, DVD ataupun hypervideo. Hypervideo adalah video yang bisa memberikan link ke video lain atau objek lain. Nah, standar video analog itu biasanya NTSC, PAL, ya, sampai dengan HDTV. Standar video digital ini kurang lebih seperti ini, dan standar file video atau format file videonya kurang lebih seperti ini. Sebenarnya ada lebih banyak lagi format file video. Nah, video digital disimpan dalam media penyimpanan random, misalkan magnetic ataupun optical disk. Video analog disimpan secara sekuensial, contohnya berupa kaset video. Nah, waktu akses yang cepat jika mengakses bagian manapun dari video, ini kalau video digital, dan mudah dalam proses edit ketika bentuknya sudah digital. Kualitas sinyal analog dari video analog akan mengalami penurunan kualitas karena pengaruh kondisi atmosfer. Jadi kalau kita simpan video di dalam kaset, itu belum di dalam bentuk digital, ya, dalam tape, nanti suatu saat diputar lagi bisa gambarnya sudah kualitasnya jadi makin jelek karena perawatannya tidak mudah. Sedangkan kalau digital bisa kita kompresi lagi, nanti kita perbaiki lagi kualitasnya, ya. Transmisi dan distribusi mudah ketika dalam bentuk video digital, karena dengan proses kompresi maka video bisa disimpan dalam CD, ditampilkan di web ataupun lainnya. Kemudian video digital juga biasanya menggunakan komponen color, ya. Representasi visual dari digital tadi adalah agar orang yang melihat merasa berada di scene atau lokasi atau ikut berpartisipasi dalam kejadian yang ditampilkan, ya. Gambar tersebut harus menyampaikan informasi spasial dan juga temporal dari suatu scene. Kemudian kita juga mengenal yang namanya vertical detail and viewing distance. Ini adalah aspek rasio perbandingan lebar dan tinggi, ya, dalam sebuah video. Setiap detail image pada video ditampilkan dalam pixel-pixel. Kemudian ada horizontal detail dan picture width, lebar gambar pada TV konvensional. Kemudian ada total detail content dan juga perception of depth-nya, pandangan atau penglihatan natural, ya, kedalaman gambar, sudut pemirsa dan sebagainya. Makanya biasanya kalau syuting film dia tidak hanya menggunakan satu kamera, tapi dia menggunakan banyak kamera, di mana di situ terlihat dari sudut pandang yang berbeda. Kenapa? Agar orang lebih merasa berada di dalam scene tersebut, ya. Kemudian yang kelima, warna gambar berwarna dihasilkan dengan mencampur 3 warna primer, yaitu red, green, dan blue. Ya, properti warna pada sistem broadcast tadi ada luminance, ini termasuk brightness atau menstimulasi mata. Kemudian chrominance, ini adalah informasi warna, berisi informasi warna, baik itu warna yang ditangkap, saturasinya, atau komponen U dan komponen V-nya. Kemudian ada continuity of motion, itu adalah mata manusia melihat gambar sebagai suatu gerakan yang terus menerus. Jika kecepatannya lebih besar dari 15 frame per detik,
Untuk video motion biasanya 30 frame per detik. Kemudian ada flicker, ini untuk menghindari terjadinya flicker diperlukan kecepatan minimal melakukan refresh 50 cycle per detik. Ya. Jadi kalau zaman dulu seperti mungkin pernah lihat, kalau membuat film kartun dalam satu frame, misalkan Tom and Jerry, Tomnya bangun tidur dari mulai di kasur misalkan sampai dengan duduk, itu frame yang dipakai sangat banyak. Ya, tapi dan orang yang komikusnya itu harus menggambar secara manual sebanyak frame yang dibutuhkan. Tapi kalau sekarang dengan digital, pembuatan film kartun sudah lebih mudah karena tinggal di copy terus tinggal diganti posisi. Ya. Itu adalah representasi video dan ini adalah beberapa macam, banyak sekali format video yang dipakai sekarang. Oke, untuk pembahasan hari ini kita bahas tadi 4 elemen: representasi teks, representasi gambar, representasi audio, dan juga representasi video. Untuk itu hari ini cukupkan. Next kita bahas lagi tentang representasi animasi atau tentang pengenalan animasi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.